wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Sebelumnya terima kasih sudah bisa hadir pada pelatihan hari ini. Nah, sebelumnya peserta dimohonkan untuk join ke grup dulu sebelum kita mulai pelatihannya. Oke, selanjutnya kita pastikan ya bahwa lingkungan sekitar ini udah aman dan terjauh dari bahaya. Mungkin jangan sampai ada kabel yang menjuntai. Mohon ya, bisa disimpan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya saya mau presensi dulu ya. Nanti peserta yang namanya saya panggil bisa angkat tangan. Yang pertama, Amrina Rohaya, Asti Primanita, Sarina Nur Cahaya, dan Tanti hadir semua ya. Selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa kontrak belajar pada pelatihan hari ini. Yang pertama itu peserta dilarang menggunakan HP atau HP-nya di mode senyap. Terus selanjutnya peserta diharapkan mengikuti pelatihan dengan tenang. Jadi kalau misalkan ada yang ingin ke toilet bisa angkat tangan dan izin terlebih dahulu. Terus peserta hadir tepat waktu, dan yang terakhir peserta dapat bertanya setelah diperbolehkan. Jadi misalnya saya ada yang ingin bertanya, bisa angkat tangan, baru saya perkenalkan menjawab, baru menjawabnya. Nah, selanjutnya di sini itu pelatihan kita, yaitu menganalisa proses bisnis organisasi. Nah, sebelum kita masuk materi nih, pada semangat gak? Semangat. Oke, biar tambah semangat, kita ini dulu ya, bangun dulu, bangun. Jadi bangun ya, biar semangat. Jadi kalau misalnya aku bilang selamat pagi, pagi luar biasa. Oke? Boleh ya? 1, 2, 3. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, ada semangat nih, kita mulai dari pagi. Nah, jadi kita tadi sudah sampaikan ya, kita akan menganalisa proses bisnis organisasi. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih proses bisnis itu apa? Sebelum masuk materi. Oke, boleh silakan. Jadi proses bisnis kalau menurut saya itu merupakan serangkaian aktivitas bisnis yang tentunya dia punya tujuan dan ada hasilnya gitu. Keren, ini aku punya reward buat Asti. Makasih ya. Oke, aku belum perkenalkan ya. Perkenalkan, nama aku Linda Safati Putri Ramadhani. Aku jadi manajer HR. Nah, jadi tujuan pelatihan ini itu diharapkan peserta itu kompeten dalam melakukan analisa jabatan dengan menggunakan informasi pekerjaan yang sudah diidentifikasikan dari proses bisnis organisasi. Nah, pokok bahasannya itu yang pertama ada pengertian proses bisnis dan fungsi proses bisnis. Yang kedua, cara mengoptimalkan proses bisnis. Yang ketiga, pentingnya mengoptimalkan proses bisnis. Dan terakhir, tahapan melakukan proses bisnis. Nah, tadi yang bisa disampaikan sama Asti, jadi proses bisnis itu adalah serangkaian aktivitas secara konsisten yang memiliki tujuan spesifik untuk membawa hasil maksimal terhadap pertumbuhan bisnis. Nah, di dalam proses bisnis itu terdapat sejumlah pengoperasian sistem serta sumber daya manusia yang mendukung setiap fungsi dan tugas-tugas bisnis tersebut agar berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya fungsi proses bisnis itu sebagai pendekatan sistematis yang membantu organisasi untuk mencapai tujuan spesifik yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya ini ada cara mengoptimalkan proses bisnis. Yang pertama ada identifikasi dan analisis proses bisnis. Jadi di dalam identifikasi dan analisis proses bisnis itu kita memeriksa proses internal perusahaan secara cermat dan mendalam. Jadi seluruh yang ada di perusahaan itu kita telaah gitu. Terus selanjutnya identifikasi dan analisis risiko bisnis. Jadi dengan kita menganalisis risiko bisnis, kita tuh tahu apa sih kemungkinan baik besar atau buruknya nanti yang akan pas kita jalani proses bisnis tersebut, baik kendalanya atau apanya. Nah, dan kita udah tahu nih kira-kira apa sih kendalanya dalam proses bisnis tersebut. Kita juga bisa menyiapkan langkah-langkah untuk menyelesaikan kendala tersebut. Nah, selanjutnya redesign proses bisnis. Nah, ini untuk menyesuaikan kembali setiap kebutuhan dan kelemahan serta risiko yang mungkin terjadi. Yang terakhir, implementasi dan pengukuran kinerja proses bisnis, yaitu mengevaluasi secara berkala dan melihat hasilnya apakah sesuai dengan kebutuhan dan membutuhkan perbaikan. Oke, nih ada pentingnya mengoptimalkan proses bisnis. Jadi kan sini ada 3 nih. Yang pertama nih, meningkatkan efisien bisnis. Ada yang tahu nggak sih kenapa
meningkatkan efisien bisnis itu termasuk menjadi hal yang penting dalam mengoptimalkan proses bisnis. Oke, silakan. Karena proses bisnis dapat memaksimalkan output yang sebelumnya telah ditentukan oleh perusahaan di awal. Betul, sekarang punya record itu buat kamu. Makasih. Nah, selanjutnya ada memperbaiki kualitas produk dan layanan. Ada yang tahu kenapa? Silakan Mas Fati. Karena dengan melakukan proses bisnis, perusahaan dapat melacak kekurangan yang ada dan berusaha untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih. Keren, kamu punya record juga. Maaf. Dan yang terakhir, mengurangi biaya produksi operasional. Ada yang tahu nggak kenapa? Saya Silahkan bisa kita. karena menurut saya dapat memangkas biaya-biaya yang diperlukan sehingga dana tersebut bisa dialokasikan ke bisnis yang lebih. Nah, terakhir nih tahapan proses bisnis organisasi. Jadi kita ada 4, ada analisis kegiatan usaha, penentuan proses bisnis, pelaksanaan proses bisnis, dan evaluasi proses bisnis. Nah, biar kalian juga lebih tahu, jadi kita nonton video dulu ya. Itu penjelasannya. Disimak ya guys. Seperti sudah disebut di video-video sebelumnya, proses bisnis adalah suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Proses bisnis biasanya diberlakukan dalam suatu organisasi, tapi dapat juga saling berinteraksi dengan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi lain. Namun, sebelum Anda menjalankan proses bisnis, terdapat tahapan proses bisnis yang perlu Anda ketahui agar dapat menjalankan proses bisnis dengan benar. Tahapan tersebut antara lain: pertama, analisis kegiatan usaha. Dalam tahapan ini, manajemen perusahaan bersama pemilik perusahaan melakukan diskusi dan analisis tentang kegiatan usaha yang akan dijalankan oleh perusahaan. Hal ini dilakukan agar manajemen mengetahui serta menentukan proses bisnis yang akan digunakan oleh perusahaan. Kedua, penentuan proses bisnis. Pada tahapan ini, manajemen akan membuat atau menentukan bentuk proses bisnis dari usaha yang telah dipilih oleh perusahaan. Mulai dari proses bisnis tentang jenis biaya-biaya yang dikeluarkan, sampai dengan proses bisnis memperoleh pendapatan atau penghasilan. Ketiga, pelaksanaan proses bisnis. Pelaksanaan proses bisnis sangat penting bagi setiap bagian atau divisi dan karyawan perusahaan untuk menjalankan dengan benar seluruh proses bisnis yang telah dibuat oleh manajemen. Keempat, evaluasi proses bisnis. Untuk mengetahui apakah suatu proses bisnis yang telah dijalankan berhasil atau tidak, maka diperlukan evaluasi dari pelaksanaan proses bisnis tersebut. Tahap evaluasi dapat dilakukan setiap 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau setiap tahun tergantung kebijakan manajemen perusahaan. Namun, evaluasi ini tentunya akan lebih efektif jika dilakukan setiap bulan. Dengan rutin melakukan evaluasi terhadap proses bisnis, maka Anda akan memperoleh data tentang proses bisnis yang paling memberikan manfaat bagi perusahaan. Selamat merencanakan proses bisnis dan sampai jumpa di rangkaian video pembelajaran lainnya. Oke, sudah cukup jelas ya videonya. Jadi kita lanjut lagi. Nah, di sini ada untuk memvalidasi latihan kita hari ini. Jadi aku punya proses untuk kalian kerjakan. Nanti linknya aku share ke grup yang tadi udah kalian join. Boleh dikerjakan sekarang. Waktunya 3 menit dari sekarang.
ada kendala nggak dalam mengisi linknya? Iya, Bu. Gimana? Ini bisa. Coba buka WA. Jika ada kesulitan boleh langsung tanyakan aja ya. Udah 2 menit lagi. Pasti udah selesai? Udah. Ambilnya udah? Sudah, Bu. Yang belum tinggal saya sama Tanti ya? Berarti udah selesai? Udah, oke. Udah selesai semua ya? Jadi ada kesulitan nggak dalam mengisi pertanyaan yang ada di ini? Sejauh ini belum sih. Berarti udah cukup paham ya? Tapi aku lihat, jadi kalian tuh jawabnya, aku tadi pas lihat muter ya, kalian tuh udah benar, tapi masih kurang tepat, maksudnya di bagian tahapan. Jadi kan itu sudah dijelaskan pada slide 10 ya, ada beberapa tahapan dalam proses bisnis. Jadi aku lihat itu masih ada yang keliru jawabannya, gitu. Mungkin ada salah klik atau mungkin kurang ingat kali ya. Nanti mungkin bisa dilihat lagi ya di slide 10. Itu nanti PowerPoint-nya aku kirim ke grup. Selanjutnya ada tugas tambahan. Tugas tambahannya itu sama seperti sebelumnya, kita nonton video terkait bisnis. Ini mau kita tonton bareng-bareng atau mau nanti masing-masing aja. Tapi nanti untuk pelatihan berikutnya akan saya tanyakan kembali terkait dengan video yang menjadi tugas tambahan. Masing-masing. Oke, mungkin sekian pelatihan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.